Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum mulai renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga kami bisa diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah bertanggung jawab secara pribadi yang diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 20-25. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tetapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membaca secara keseluruhan secara pribadi. Yohanes pasal 21 ayat 21-23 berikut bunyinya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakannya kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Percakapan pendek antara Petrus dengan Tuhan Yesus pada bacaan hari ini merupakan percakapan yang sangat penting namun sangat jarang untuk diperbicarakan. Dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa Petrus menanyakan masa depan dari Yohanes kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan tegas menjawab bahwa masa depan dari Yohanes bukanlah urusan dari Petrus. Setiap dari kita memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dan setiap dari kita juga harus mempertanggungjawabkan atau melakukan tanggung jawab tersebut dengan baik. Tetapi ketika kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain ataupun sering mencampuri urusan orang lain, tentu akan menghambat pertumbuhan hidup kita dan pertumbuhan rohani kita. Setiap dari kita juga memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menghendaki agar kita dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik, terutama dalam masalah spiritualitas hidup kita. Namun seringkali kita mengalami masalah kerohanian yang sebenarnya terjadi karena masalah pribadi kita. Namun tanpa disadari kita sering menyalahkan pihak luar atas kegagalan kita dalam menjaga pertumbuhan rohani kita. Nah, berikut ini saya akan mengucapkan beberapa statement yang mungkin sering Anda dengar ataupun sering Anda ucapkan sendirinya. Hari ini gak usah datang ke gereja deh. Pendeta hari ini khotbah gak seru. Minggu depan aja, pendeta B lebih seru khotbahnya. Atau, persekutuan doa hari ini sepi banget, gak ada teman sepermainan. Gak usah datang deh. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan beberapa statement yang telah saya ucapkan tadi? Dari statement ini kita melihat bahwa tanggung jawab pendeta dan majelis bersikap sesuai apa yang kita inginkan tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk melihat bagaimana pendeta tersebut berkhotbah. Contoh-contoh yang telah saya ucapkan tadi merupakan contoh-contoh spiritualitas yang salah. Jadi perlu diingat bahwa setiap tanggung jawab kita kepada Tuhan, terutama masalah spiritualitas, merupakan tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan, sehingga tidak ada kaitannya dengan orang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana wujud spiritualitas Anda? Apakah wujud spiritualitas Anda sudah benar dan tidak bergantung kepada orang lain? Mari kita renungkan beberapa pertanyaan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga perenungan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, dari perenungan hari ini kami juga kembali diingatkan bahwa setiap masalah terjadi dalam hidup kita, terutama dalam masalah spiritualitas, merupakan masalah pribadi kita dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kami juga meminta penyertaan-Mu, Tuhan, agar kami senantiasa dapat melakukan seluruh tanggung jawab yang telah Kau berikan kepada kami dengan baik. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.